Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini saya mau buat mie ban Thailand. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar setara dengan 30 sendok makan. 1 sendok teh ragi instan penuh setara dengan 4 gram, 20 gram gula pasir setara dengan 1 sendok makan penuh, lalu tambahkan 1 saset kental manis putih setara dengan 37 gram atau 3 sendok makan, kemudian masukkan 200 ml UHT dingin suhu kulkas. Setelah itu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 30 gram margarin setara dengan 2 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter, rasanya semakin mantul. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai kalis elastis. Setelah sekitar 20 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini adonannya sudah kalis elastis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan seperti ini, adonannya tidak mudah sobek. Selanjutnya angkat dan keluarkan adonan. Supaya adonannya tidak lengket di tangan, tangan kita bisa kita olesi minyak goreng atau margarin, lalu bulatkan atau rounding. Kemudian masukkan ke wadah bersih. Supaya adonannya tidak lengket di wadah, wadahnya bisa kita olesi margarin atau minyak goreng. Kemudian tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih, lalu istirahatkan adonan sekitar 30 menit. Setelah 30 menit ini adonannya sudah mulai mengembang, lalu buka tutup adonan, kemudian kempiskan adonan menggunakan jari. Setelah itu angkat dan keluarkan adonan, kemudian bulatkan kembali. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 16 bagian. Dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 36 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang seperti ini, lalu ambil satu adonan, kemudian kempiskan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar, kemudian kita rounding atau kita bulatkan. Kita rounding sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus, supaya nanti hasil rotinya cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di rounding, kemudian siapkan loyang, lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan margarin sedikit tebal, lalu alasi dengan kertas roti. Kemudian susun adonan di dalam loyang. Loyang yang saya gunakan ukuran 24 x 24 x 3 cm ya teman-teman. Selanjutnya tutup adonan menggunakan kain bersih, lalu istirahatkan adonan sekitar 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat atau sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Menunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, kita buat filling. Siapkan wadah, lalu masukkan 270 gram whipping cream cair atau setara dengan 250 ml. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang atau sofik. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini whipped creamnya sudah mengembang atau sofik. Disebut sofik membentuk jambul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu masukkan 1 saset kental manis putih setara dengan 37 gram atau 3 sendok makan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 70 gram margarin setara dengan 5 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter, rasanya semakin mantul. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan seluruh adonan ke dalam plastik segitiga. Setelah seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam plastik segitiga, lalu kita simpan dulu sebelum kita pakai di dalam chiller. Selanjutnya kita buat buttercream. Siapkan wadah, lalu masukkan 70 gram margarin setara dengan 5 sendok makan.
Lalu tambahkan 1 saset kental manis putih setara dengan 37 gram atau 3 sendok makan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang dan berwarna putih pucat. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini buttercreamnya sudah jadi. Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga, kemudian simpan dulu di dalam chiller ataupun kulkas. Selanjutnya kita kembali ke adonan. Setelah 60 menit buka tutup adonan. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, lalu ini siap kita panggang. Dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, lalu panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ingat dipanggangnya menggunakan api kecil. Setelah sekitar 20 menit dipanggang, ini kuenya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Supaya lebih cepat dingin, kita keluarkan dulu dari loyangnya. Lalu lepas kertas rotinya, kemudian kita balik. Setelah itu biarkan dulu sampai rotinya ini benar-benar dingin atau suhu ruang. Setelah dingin atau suhu ruang, lalu kita lobangi tengahnya menggunakan sumpit. Selain menggunakan sumpit, bisa dilobangi menggunakan gunting. Selanjutnya, semprotkan filling yang sudah kita buat. Pastikan fillingnya menggunakan whipped cream supaya nanti rasanya mantul dan persis sama seperti yang dari Thailand. Selanjutnya, kita olesi dengan buttercream yang sudah kita buat. Kita ratakan. Setelah rotinya selesai diolesi buttercream, kemudian beri taburan gula donat sebanyak 60 gram. Gula donat bisa diganti dengan gula halus, tapi lebih mantul menggunakan gula donat supaya ada sensasi-sensasi dinginnya. Setelah itu taburi lagi dengan 1 saset susu bubuk Denkau kemasan 27 gram. Nah, ini dia milk bun Thailandnya sudah jadi. Roti ini rasanya persis banget seperti yang dari Thailand. Tekstur rotinya super duper empuk banget, lembut selembut kapas. Fillingnya ini super duper juara, mantep banget, creamy. Saat dimakan ada sensasi dinginnya seperti makan es krim. Milk bun Thailand ini dimakan dingin semakin mantul ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.